Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Vita Babelan. Hari ini tanggal 16 Agustus 2024. Teman-teman juga sudah tahu Indonesia harus mengakui keunggulan 2-1 dari tuan rumah Cina di kualifikasi Piala Dunia Yuna Asia. Di grup C, Indonesia harus kalah dengan skor 2-1. Pertandingan tersebut dilaksanakan di Stadion Qingdao Youth Football. Ya, harus gimana lagi? Ini adalah sebuah kekalahan perdana timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga. Kita lihat dari awal, ini sangat-sangat mengejutkan, yaitu dilihat dari lini pertahanan. Kalau kemarin itu saya berharap setelah absennya Jordi Amat itu bisa, atau yang bisa menggantikan yaitu Rizky Ridho, akan tetapi Sintayong atau STY itu membuat rotasi pemain yang dimana absennya Jordi Amat itu nanti atau digantikan oleh Kevin Verdong. Ya, posisinya Jordi Amat itu digantikan oleh Kevin Verdong. Kevin Verdong ditarik sebagai center back dan posisinya Kevin Verdong diganti oleh Sen Patinama. Sedangkan di sisi fullback kanan yang biasanya diisi oleh Sandy Walsh itu diisi oleh Asnawi Mangko Alam, dan kaptennya yang biasanya Jay Itzes sebagai kapten, ini sebagai kapten yaitu Asnawi Mangko Alam. 2 gol dari timnas Cina itu kalau saya nilai itu kurangnya konsentrasi dan kurangnya fokus. Gol pertama yaitu kurangnya komunikasi dan konsentrasi dari lini pertahanan, khususnya Sen Patimana, yang dimana maunya Sen Patimana itu ingin mengamankan bola agar bola out, akan tetapi bola tersebut bisa dicuri, dan mungkin tidak ada komunikasi pemberitahuan atau komunikasi bahwa di belakang Sen Patinama itu ada pemain timnas Cina, sehingga bolanya bisa dicuri, bisa diumpan ke pemain Cina, dan akhirnya bisa dibobol gawang Martin Paes. Sedangkan gol kedua yaitu hilangnya penguasaan bola. Kalau saya lihat itu dari Ivar Jenner, dan akhirnya pemain Cina itu langsung memberikan bola ke lini depan. Alhasil pemain lini depan yang bernomor 9 dari timnas Cina itu tidak dikawal, sehingga sangat mudah membobol gawang Martin Paes, sehingga di babak pertama timnas Indonesia itu mengalami 2 gol, yaitu dengan skor 2-0. Di babak pertama Sen Patinama saya nilai itu kurang kurang perform dan kurang komunikasi antar lini belakang, sehingga terjadi gol pertama untuk timnas Cina. Dan memasuki babak kedua, Sintayong itu mengubah strategi dengan menarik Messi Hilgers. Messi Hilgers itu ditarik di babak kedua atau di awal babak kedua karena mengalami cedera ankle, dan digantikan oleh Rizky Ridho. Jadi formasi yang digunakan yaitu 4-3-3, yang dimana duet Rizky Ridho dan JSS sebagai center back, dan back kanan itu diisi oleh Asnawi Mangko Alam, dan back kiri diisi kembali oleh Calvin Verdong, dan Tom Hye Marcelino juga dimasukkan untuk mengganti pemain timnas Indonesia. Di babak kedua penguasaan bola tetap dikuasai oleh timnas Indonesia, hampir 70%, lebih 70% kalau nggak salah, itu penguasaan bola dimenangkan oleh timnas Indonesia. Akan tetapi timnas Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol, yaitu di menit ke 85 atau 84 oleh Tom Hye, memanfaatkan lemparan jauh dari Pratama Arhan, bola muntah sundulan dari pemain Cina dan jatuh di kaki Tom Hye. Tom Hye sanggup mencetak gol dari kakinya sampai peluit babak kedua selesai.
Timnas Indonesia gagal menyamakan kedudukan, harus mengakui keunggulan dari timnas Cina dengan skor 2-1. Dan secara garis besar ini merupakan apa itu namanya, gambling dari Sintayong, dan Sintayong harus menerima kekalahan ini karena merotasi pemain yang seharusnya itu lini belakang pemain timnas Indonesia itu tidak jauh dari formasi yang digunakan saat melawan timnas Bahrain. Apabila Jordi Amat digantikan, saya berharap kemarin Rizky Ridho dimasukkan, akan tetapi Sintayong mencoba menarik ke belakang Calvin Verdong, dan posisi Calvin Verdong diisi oleh Sean Patinama. Tapi apa bulat, Sintayong harus bertanggung jawab dan evaluasi, karena mengingat tanggal 15 November nanti timnas Indonesia akan melawan tim kuat macan Asia, yaitu Jepang, di mana Jepang di pertandingan kemarin juga itu imbang dengan skor 1-1, sedangkan di pertandingan lain Arab Saudi melawan Bahrain harus imbang dengan skor 0-0. Sedangkan untuk peringkat di grup C, Indonesia masih menempati di peringkat kelima dengan 3 poin, di peringkat ke-6 Cina dengan 3 poin, tetapi defisit gol Indonesia masih memimpin daripada di Cina. Di peringkat keempat Bahrain, di peringkat ketiga itu Arab Saudi dengan poin 5, dan peringkat kedua itu Australia juga dengan poin 5, sedangkan di peringkat ke pertama yaitu Jepang dengan poin 10 poin. Semoga di pertandingan ini atau pertandingan depan, Sintayong bisa belajar dari pertandingan terakhir melawan Cina, di mana netizen Indonesia itu berharap lebih bisa memenangkan pertandingan kemarin itu melawan Cina, akan tapi Sintayong gambling, mencoba merotasi pemain, dan akhirnya Sintayong harus menanggung kekalahan ini. Semoga di pertandingan ke depan di melawan Jepang di GBK pada tanggal 15 November 2024, itu melawan Jepang, tanggal 20 kalau nggak salah itu melawan Arab Saudi, Sintayong bisa mengembalikan permainan timnas Indonesia atau patenkan formasi timnas Indonesia. Sekian informasi dari channel Berita Babelan. Apabila ada kritik dan saran, langsung saja ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.